كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sedikit kita ulangi ya ikhwan, berkaitan dengan pembahasan ma yajibu isbatu as-sifat bila ta'tilin wala tamthilin wala takyifin wala tahrifin. Pada poin yang kelima berkaitan dengan perkara-perkara yang selayaknya diketahui terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk kemarin pada pembahasan syafaat ya. Namun sedikit kita ulangi berkaitan pembahasan yajibu itsbatus sifat bila ta'tilin wala tamtsilin wala takyifin wala tahrifin. Kata penulis buku ini, yajibu itsbatus sifat bila ta'tilin wala tamtsilin wala takyifin wala tahrif. Wajib menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan tanpa menta'til, dengan tanpa mentamsil, dengan tanpa mentakyif, dengan tanpa mentahrif. Ini digolongkan oleh para ulama arba'atu mahadzir fi asma'illahi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. 4 perkara yang dihindari dari atau terkait dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala: ta'til, tamtsil, takyif, tahrif. Adapun makna masing-masingnya disebutkan di ta'liq oleh Syekh Shalih Al-Fauzan itu. Adapun tahrif huwa nafyul ma'na sahih wa istibdaluhu bi ma'nan akhar ghairu sahih. Tahrif adalah meniadakan makna yang benar dan menggantinya dengan makna yang lain, yaitu makna yang ghairu sahih, tidak sahih. Itu namanya tahrif. Makna yang hak, makna yang benar diganti dengan makna yang lain, makna yang batil. Contoh misalkan yadun, makna yang hak yadun ya yadun, tangan, diganti dengan ni'mah atau quwwah ya. Adapun ta'til nafyul ma'na sahih min ghairi istibdalihi bi ma'nan akhar. Ta'til itu menolak, meniadakan makna yang benar tanpa menggantinya dengan makna yang lain. Sehingga kalau mau dibilang tahrif ini juga disebut ta'til. Ta'til apa? Ta'til makna as-sahih, meniadakan makna yang sahih. Oleh karenanya mereka, sebagian para ulama kita menyebutkan ta'til itu ada 2. Ada ta'tilun kulli, ada ta'tilun juz'i. Ta'tilul kulli, peniadaan secara kulli, itu meniadakan totalitas tanpa menetapkan makna yang lain. Adapun ta'tilun juz'i seperti ta'til Asy'ariyah, dia menetapkan sebagian nama atau menetapkan sebagian sifat dengan menolak sifat yang lain. Nah, yang ditetapkan itu pun, yang mereka tetapkan pun pada hakikatnya mereka tahrif ke makna yang tidak sahih. Adapun takyif huwa ta'yinu kaifiyatis sifat wal kaif najhaluhu wal imanu bihi wajibun. Adapun takyif ya ikhwan, itu maknanya ta'yinu kaifiyatis sifah. Ta'yin, menetapkan kaifiyatus sifah, menetapkan kaifiyah as-sifah, menentukan kaifiyatus sifah. Itu namanya takyif. Namun takyif ini pentakyinan ada di alam khayal. Jadi dia menggambarkan, menetapkan bahwasanya wajah Allah Subhanahu wa taala seperti ini, seperti itu, tangan Allah seperti ini, seperti itu, tapi di alam khayal. Itu namanya takyif. Kalau sudah langsung disebutkan contohnya seperti ini, itu namanya tamtsil. Ya, atau tashbih. Nah, takyif ini tadi
ta'yin kaifiyatis sifah fi dzihn wal kaif najhaluhu. Kaifiyah itu hakikat suatu sifat, bentuknya, kaifiyahnya, ini yang tidak kita ketahui. Bukan tidak adanya kaifiyah. Makanya kata Imam Ahmad apa? Nuthbit al-kaifiyah. Kita menetapkan kaifiyah. Kaifiyah Allah Subhanahu wa taala, kaifiyatus sifat itu ada. Nuthbitu. Namun la na'lamuhu. Beriman dengannya wajib. Kenapa ya ikhwan kita tidak bisa menetapkan kaifiyatus sifah dengan kaifiyah muayyanah? Ingat ya, ana ulangi lagi. Kenapa kita tidak bisa menetapkan kaifiyatus sifah dengan kaifiyah muayyanah? Kita tidak bisa menetapkan kaifiyah, bentuk hakikat sifat Allah Azza wa Jalla dengan bentuk tertentu. Kenapa? Dikarenakan di dalam menetapkan sesuatu harus melalui salah satu dari 3 jalan. Nah, salah satu dari 3 jalan ini masdudah, tertutup dari Allah Azza wa Jalla. Imma bin nazar ilaihi, melihat langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang pernah melihat Allah Azza wa Jalla di dunia? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, an-nazar ila mislihi, melihat kepada yang semisalnya. Ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Antum menetapkan suatu makanan, antum mengatakan makanan ini begini begini begini. Karena mirip dengan apa? Mirip dengan pempek misalkan. Antum ketika ditanya, gimana tekwan? Antum bisa jawab tekwan mirip bakso. Ya mana? Nah, karena serupa gitu, makanan berkuah. Tapi kalau antum belum pernah melihat sama sekali, tidak mungkin antum bisa menggambarkan. Kemudian yang ketiga, khabar as-sadiq anhu, khabar dari orang yang terpercaya. Sedangkan yang terpercaya yaitu Nabi kita Muhammad SAW tidak mengabarkan tentang kaifiyah sifat tersebut secara muayyanah. Difahami ya ikhwan? Jangan manggut-manggut saja. Yang ditiadakan oleh para ulama isbat ta'yinil kaifiyah, la haqiqatul kaifiyah. Faham? Faham irsyad? Yang ditiadakan oleh para ulama menetapkan ta'yinul kaifiyah, menetapkan bentuk hakikat kaifiyah, bentuk sifatnya Allah Azza wa Jalla. Itu yang ditiadakan oleh para ulama dalam menetapkan bentuknya seperti ini loh, ta'yin, penentuan. Adapun bentuk hakikatnya itu ada sebenarnya, tapi nggak ada yang tahu gitu loh. Difahami? Nyambung faza? Insyaallah. Kalau jawaban insyaallah, kalau ditanya insyaallah itu masih ngambang-ngambang jawabannya. Aman, nyambung? Hah? Manggut baik. Ini yang mungkin agak nyambung-nyambung nih Wandi, Irsyad. Yang lain tuh masih mainannya sekop sama sapu. Ya enggak? Nyambung atau Amri? Ya kayak gini lah mau belajar. Jadi gini ya ikhwan. Sekali lagi anak ngomongnya. Jangan antum ngelihat oh enak ya. Jadi ustadz itu kalau ikut program cak ini kayak jadi apa? Calon-calon ustadz, bisa khutbah. Kayak gini pelajarannya. Ya, kita enggak main pelajaran-pelajaran marojitnya muyasar, enggak main. Ya, bukan mainan kita itu. Pelajaran cuma usul salasa yang seperti ini. Karena antum di hadapan Indonesia ini banyak yang Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Ahzab, Al-Mukhalifah, itu banyak di Indonesia, sehingga sangat butuh bagi kita natahasson, ya, berbenteng dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Adapun tamsil huwa tashbih, ya, tashbih. Adapun tamsil itu tashbih min jami'il wujuh, menyerupakan dari segala sisi. Bi ayyqal inna sifatillahi mislu sifatil makhluqin, seperti dikatakan sifat Allah seperti sifat makhluk.
menyerupakan Allah dengan makhluk. Awal man syabbaha Allah bi khalqihi, siapa? Abu Hashim Al-Jubba'i atau Abu Ali Al-Jubba'i, ya. Ta'ala Allah an dzalik. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita baca di atas itu tadi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas samiul basir. Dialah Allah As-Sami' Al-Basir. Laisa kamitslihi. Tidak ada sesuatu yang serupa. Ini meniadakan apa? Tamtsil, tashbih. Wa huwa as-Sami'ul Basir, isbat sifatus sama' wal basar. Wa qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bi 'ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berbicara dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu semua akan dimintai tanggung jawab. Kenapa disebutkan pendengaran, pandangan dan hati? Karena tiga perkara itu adalah alat untuk idrak, untuk menangkap, ya. Pendengaran, mata, hati itu untuk mendapatkan ilmu. Min bab al-faedah ya ikhwan, berkaitan dengan ayat ini tadi. Ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai dasar dalam bab agama ini tadi. Tidak diperbolehkan berbicara dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu, ya. Mana yang kita tahu, itu yang kita berbicara. Kata Mu'adz bin Jabal, man 'allamahullah falyu'allimhu an-nas. Siapa yang punya ilmu, ajarkan kepada umat manusia. Wa iyyaka an taqula 'ala Allahi bila ilmin. Waspada engkau berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu, ya. Kalau berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu digolongkan apa? Minal mutakallifin, termasuk orang yang takalluf, membebani diri. Nah, ini tidak boleh, ya. Walamma su'ila al-Imam Malik wa ghairuhu min as-salaf an qawlihi ta'ala ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tatkala Imam Malik ditanya tentang makna firman Allah ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, qalu al-istiwa'u ma'lumun ay ma'lumul kaifiyah. Ma'lum maknanya al-istiwa'u ma'lumun ay ma'lumul makna. Ma'lumul makna. Istiwa ma'lum. Apa ma'lum di sini? Ma'lumul makna. Maknanya ma'lum, diketahui. Itu makna dari ucapan Imam Malik rahimahullah taala. Ma'lumul makna. Apa makna istiwa? Ala wartafa'a wastaqarra wa sa'ida. Adapun yang disebutkan sebagian para ulama bermakna qasada, itu tafsir dari Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat summastawa ila as-sama'. Wal kaif majhul. Al kaif majhul. Kaifiyahnya majhul. Min babil faedah ikhwan. Adapun tafsir sebagian yang menyebutkan istiwa bermakna al-julus yang diriwayatkan dari sebagian salaf, ini tafsir tidak sahih. Kita punya buku ada di maktabah ini tentang penjelasan detail yang memaknakan tafsir istiwa bermakna al-julus. Datang dari sebagian salaf, tapi tafsir seperti itu tidak sahih. Tidak sahih dari mereka, sanadnya tidak sahih. Ya, itu kesimpulannya. Yang menafsirkan istiwa maknanya duduk. Ya. Al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhul. Kaif di sini kaifiyah. Maknanya apa? Ilmul kaifiyah. Ilmul kaifiyah. Ilmu tentang kaifiyah sifat tersebut majhul, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya wajib.
was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang ini bid'ah. Ini asar, kata beliau, wa kadzalik qala Rabi'ah Syekh Malik qablahu. Demikian juga ini asar datang dari Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Juga dari sebagian para ulama yang lain. Fa insyaallah taala asar-asar seperti ini akan kita lewati di kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Insyaallah ya ikhwan. Sudah ada beberapa kitab sebenarnya disiapkan tuh, seperti Syarah Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Usul Sunnah Ibnu Abi Asim dan yang semisalnya sudah ada sebenarnya, cuman tinggal waktu saja yang belum ketemu waktunya. Ya, nanti berjalan waktu insyaallah ya. Sudah ada beberapa kitab yang sudah disiapkan. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wa minallahi al-bayan wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina al-iman. Ya, dari Rabi'ah gurunya Imam Malik. Rabi'ah mengatakan istiwa itu maklum, wal kaif majhul, ilmu kaifiyah itu majhul, tidak ada yang tahu. Wa minallahi al-bayan, penjelasan itu datangnya dari Allah. Wa 'ala rasuli al-balagh, kewajiban Rasul menyampaikan. Wa 'alaina al-iman, dan kewajiban kita beriman. Rabi'ah Syekh Malik ini ada kisah, ya, ada kisah, walaupun di sini kisah tarik ulur ya. Ada yang mengatakan sanadnya sahih, ada yang mengatakan sanadnya dhaif. Al-muhim ya ikhwan, kisah-kisah seperti ini yumasyah, ya, diceritakan gitu sajalah ya. Karena tidak dibangun padanya hukum. Biasa para ulama tidak terlalu tasyaddud gitu, dalam bab kisah. Jadi dia punya bapak, ini Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ya, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dia punya bapak, bapaknya ini mujahid, suka berjihad. Dia suatu hari ingin berjihad dan punya uang sekian dinar banyak, ya. Dia titipkan sama istrinya, "Dek," bahasa kitanya, "Dek, ini duit, tolong simpen. Abang mau berangkat lagi berjihad." Anggaplah dikirim ke Papua dan ya enggak. Tadi duit gaji bonus jihad di Papua berangkat pertama, ini berangkat lagi yang kedua. Nah, dia titipkan istrinya, sama istrinya dipakai untuk biaya belajar anaknya si Rabi'ah ini tadi dipakai. Intinya duit itu habis. Pulang sekian tahun, pulang. Ketika dia pulang, dia lihat ada anak remaja di rumah tersebut, yaitu Rabi'ah ini. Sampai terjadi perkelahian. Siapa ini? Kok ada orang asing masuk di rumah? Dikiranya selingkuhan bininya. Sempat kelahi, dilerai sama masyarakat, dah terpisahlah, ya. Kemudian dia tanya ke istrinya, "Mana uang-uang yang saya titipkan dinar dulu?" Kata istrinya, "Udah habis." Bahasa kitanya, untuk SPP anak kita, Kak, itu tadi, untuk beli kitab, untuk dia rehla liburan sekolah, itu tadi misal. Atau yang semisalnya lain. Nah, ya sudah, mau gimana lagi, habis, ya. Terus suatu hari dia berangkat ke masjid, dia jumpai ada majelis besar, ramai sekali. Ada seorang pemuda yang mengajar. Kata Abu Abdurrahman ini tadi, siapa ini? Nah, kata orang-orang, itu namanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Kaget dia, ternyata dilihatnya adalah anaknya dia. Kemudian dia pulang ke rumah, dia bilang ke istrinya, "Seluruh harta yang saya titipkan, tidak sedikit pun saya merasa menyesal." Ya, setelah melihat kapan? Melihat kondisi anaknya tadi. Ya ikhwan, dari situ ini untuk antum motivasi. Sebenarnya yang jadi masalah bagi orang tua itu, ya, males biayain anak, ya, takut banyak jadi korban. Kita ini sudah banyak korban, ya. Kadang udah biaya habis gitu loh. Anak tadi tidak serius di pondok pesantren, nah itu tadi. Tapi kalau seandainya antum yang belajar ini tadi serius dan nampak asar, apapun akan dikorbankan oleh orang tua. Kalau mau bisa dijual, tanah dijual, kebun dijual, asal antum belajarnya serius. Orang tua tuh seneng ngelihat keberhasilan suatu anak. Tapi kalau
anak mirip-mirip koboi, ya enggak? Mirip-mirip preman pasar, lah di pondok kan sekian tahun di pondok, cuman bisanya cuman ngaduk semen sama apa ngunjal pasir itu tadi, nggak ada hafalan. Nah, mungkin orang tua agak kecewa gitulah ya, antum belajar di pondok ngapa? Jadi yang pemuda-pemuda ini masih ada kesempatan panjang belajar, jangan antum berpaling dari menuntut ilmu. Ana sering sampaikan kepada orang-orang yang pernah belajar, jangan terburu-buru untuk ngambil duit receh. Taraku talabal ilm, meninggalkan nuntut ilmu setahun 2 tahun ya, basic belajar di Darul Hadis, kemudian di Saudi Arabia. Ya kalau di Saudi Arabia tadi memanfaatkan waktu, membagi waktu. Kenyataan enggak ya kawan? Ya, sholat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun susah. Ya enggak? Susah. Jangan antum kira, ana katakan kepada antum, jangan antum kira nanti kalau ana sudah berada di Saudi Arabia, ana akan duduk di majelis para ulama 24 jam. Enggak ada. Friend. Enggak ada istilah yang seperti itu tadi. Itu cuman dongeng-dongeng hayalan syaitan ketika belum nyampe di Masjidil Haram. Kalau udah nyampe di Masjidil Haram, mana ada, enggak ada. Hatta ustadz-ustadz yang bolak-balik ke Saudi Arabia enggak ada kepikir mau duduk di majelis para ulama, entah di Masjid Nabawi entah Masjid Haram, kecuali sedikit. Itu yang salafi loh, yang salafi. Apalagi yang sengaja mau mencari keliling ke masjid-masjid, enggak ya, nongkrongnya di mana? Nongkrong di Zamzam Tower, nongkrong di kafe, nongkrong di sini. Enggak kepikir mau alumni Damaj, mau Darul Hadis Syihr, mau Darul Hadis Fiyus, Darul Hadis Ma'bar, wah hakadha. Jamiah Islamiyah lah sama juga sama. Fitnah terbesar itu gampang, dunia. Berarti tidak boleh cari dunia. Bukan tidak boleh cari dunia ya ikhwan, harus pintar membagi. Ya, harus pintar membagi waktu antara ilmu dan dunia. Dunia tuh cari-cari, siapa yang nggak butuh dunia? Antum di dunia ini butuh duit nggak? Butuh duit. Bil fulus kullu syai'in jadi mulus. Duit itu penting. Tapi antum harus bagi waktu. Ada waktu belajar, ada waktu duduk di majelis ilmu. Kalau seandainya antum sebagai pembimbing umroh, antum bagi waktu, pagi kerja, malam daras, jadi mutawif. Gak ada waktu Ustaz, 24 jam jamaah ini minta temani. Jangan mau pula digaji 24 jam, jamaah minta temani. Bagi waktu, tidak mungkin semuanya jamaah itu minta temani. Afwan, para jamaah maghrib isya, anda tidak bisa nemeni ya, anda stay di Masjidil Haram. Nanti pada isya saja. Simple toh. Daripada nongkrong di kantin ini, di kafe ini dan semisalnya. Ini bukan kelas-kelasnya orang awam. Anda itu adalah orang-orang yang dulu pernah belajar di Jamiah Islamiyah, amanah al-ilm. Anda itu adalah orang yang pernah duduk di markis para ulama di Darul Hadis. Itu amanah ilmiah. Jaga ilmu tadi. Wajar orang-orang yang bermulazamah dengan para ulama duduk itu, mereka banyak mendapatkan faedah. Anda merasakan 14 hari di Yaman itu tadi, keliling ke rumah-rumahnya para ulama, itu mendapatkan sekian banyak faedah. Selama di Saudi juga berkeliling ke majelis-majelis. Intinya setiap duduk di majelisnya para ulama selalu nastafid. Kita akan mendengarkan faedah. Tapi kalau kita duduk dengan di hadapan orang-orang yang berilmu, luar biasa. Antum akan mendapatkan ad-duror, mutiara-mutiara nasihat, fawaid. Antum mendengar kalamullah, mendengar hadis Nabi SAW dari lisannya para ulama tersebut. Dunia tuh gitulah. Di sisi lain ada orang yang ingin belajar, merindukan bisa belajar di Jamiah Islamiyah. Di sisi lain ada orang yang rindu belajar di Madinah, belajar di Mekah. Di sisi lain orang yang udah sampai di sana, dunia yang dicari. Ya, dunia yang dicari. Banyak. Ada juga sih yang belajar ada yang nggak mikirin dunia, mau belajar. Tetapi betul-betul di Saudi Arabia itu fitnahnya besar sekali. Fitnahnya besar. Anak pribadi tidak sanggup untuk tinggal di Saudi Arabia, dan jujur mohon maaf tidak menyarankan untuk antum belajar di Saudi Arabia untuk kelas-kelasnya pemula. Bukan tahdzir,
tapi melihat fenomena yang ada ini tadi. Kecil-kecil mencet lah pacak jadi mutawif. Awalnya tuh memang betul-betul ingin belajar, tapi godaan besar. Awalnya memang, insya Allah anak ingin mulazamah di Masjid Nabawi. Niat awal tuh gitu, ingin mulazamah di Ma'had Haram di kota Mekah, duduk di mana masyaikh. Tahu-tahu ada, akhi, antum nganggur enggak? Ada jamaah butuh dorongan 300 real kalau antum mau. 1.300 itu malam ini jam 10. Kan ada kursi, aduh, sudah nyoba saya pegang duit 300 yang tadi antum tidak pernah pegang duit, enak kali ada duit 300 real. Antum yang tidak pernah pegang duit pernah pegang itu kayaknya enak. Malam besok ada job lah ya, aduh malam besok kayaknya enak, lumayan ya, pegang duit 1.000 real, gampang kali cari duitnya tadi. Terus ada lagi tawaran, mau nggak antum nemenin jamaah kemana? Ke Taif, 200 real gitu. Ayo, sambil antum jelas-jelasin, antum pernah belajar di Yaman, antum pernah belajar di Jamiah Islamiyah, coba juga, enak juga ya, dapat duit. Ngaku orang ngomong cek ini karena pernah ngalami. Contohnya sebulan yang kemarin bulan Juli itu, ya antum mana tinggalin tuh, jujuran, anak terfitnah. Kok enak juga ya, dibanding di Palembang, isi kajian nggak jelas, terfitnah. Cuman alhamdulillah mikir, kata kawan-kawan, Ustaz, Darul Hadis udah Ustaz, pulanglah Ustaz. Masya Allah ada beberapa kawan-kawan udah Ustaz. Kalau berius, menggiurkan, memang tuh bayangkan dari mana antum ngajar di mana, dakwah di mana per hari bisa kita dapatkan 1 juta, 1.500.000 di mana? Hah? Di Indonesia nggak ada. Sebulan 2 juta, 2,5 juta toh. Apalagi yang kayak anak ini. Kalau anak mau punya skill, mau jadi mutawif, kita bahasa Arab bisa kok. Jelaskan sejarah juga kita bisa. Kita punya sertifikat resmi dari Kemenak. Ya enggak? Bisa. Betul-betul memfitnah ya ikhwan. Ya kadang tergiur beberapa kawan-kawan ya seperti itu. Dengan dunia-dunia seperti itu tadi. Padahal mereka orang yang punya ilmu. Ya mungkin ada uzur-uzur. Ya, ada uzur-uzur yang kita tidak tahu. Kebutuhan dengan dunia. Namun ada namunnya. Sangat sayang. Tapi balik-balik lagi ikhwan, itu semua ada sebab akibat. Ya. Sebabnya ada, akibatnya ada. Makanya di Indonesia ini semakin ke depan akan semakin hilang. Kalau model Saudi Arabia seperti ini, maka siap-siap Saudi Arabia, Indonesia akan kehilangan para pengampu orang-orang yang berilmu berdakwah di Indonesia. Ya. Kecuali para wali murid, para pengampu sekolah bisa mensejahterakan para ustadz dan guru-guru tersebut. Saingan mereka saat ini ya bukan lagi saingan antar sekolah, tapi saingan mereka adalah para travel umroh. Ya, nah itu tadi. Jadi saingan sekolah-sekolah seperti itu. Sekolah ngajar nggak berapa sih? Paling berapa? Ini berapa gaji di Rangkas Bitung? Ustadz kelas ustadz lah. Gak usah geras musyrif, ustadz. Di Indonesia ini untuk Palembang ini susah cari dapat gaji 5 juta. Ya enggak, ngajar di sekolah-sekolah yang basic Islam. Di Saudi Arabia gampang tuh dah. Gampang kali 5 juta itu. Sambil tidur antum. Ya enggak? Lorong olahraga dari jam 10 malam sampai jam 1 malam udah dapat 300 real, 250 real. Santai toh? Santai. Antum temani jamaah yang privat, belum lagi kalau nemeni jamaah privat. Kadang sebagian jamaah ngasih tips, ngasih fee segala macam, ngasih ustad. Ya enggak? Udah diajak makan, diajak nginap pula di kamar hotel bintang 5.
Ya toh? Itu contoh gambaran. Ini kan fitnah. Jadi nasihat untuk para pengampu sekolah, tingkatkan gaji guru, gaji ustadz. Kalau enggak ustadznya kabur di Saudi Arabia. Serius. Kecuali ustadz-ustadz yang siap berjuang. Ya enggak? Kalau lulusan Jamiah Islamiyah jelas, mereka yang ngerti kok. Mereka ngerti Madinah, mereka ngerti lapangan, mereka lebih ngerti, lebih berilmu tentang kota Madinah, kota Mekah dibandingkan kami yang dari Yaman ini tadi. Mereka punya potensi besar. Apalagi kalau mereka bilang, kami lulusan Jamiah. Diantarnya ke sini, diajaknya ke sini, orang lebih seneng lagi. Ya enggak? Kenapa? Antum minat deh. Banyak orang Palembang yang subhanallah ya kan, dunia mutawifin ini betul-betul ya, orang Palembang banyak. Kemarin ketemu orang Palembang, pernah di Yaman, ketemu dulu pernah dakwah, sekarang nggak dakwah, baru kaget dia lihat anak. Nggak usah jauh-jauh lah, Faiz ada dulu sini, ada Faiz. Sekarang lihat ulkilir dia. Kemarin ada di Al-Ula. Anda bilang, antum kalau di Indonesia nggak susah, antum berapa gaji antum jual marimas, Ustaz, jual marimas Ustaz, jual minuman adalah Saudi. Nah kalau gaji di Indonesia ini nggak hati antum, susah antum mau gaji. Pergi dia, sudah alhamdulillah. Nah itu tadi. Bagi antum para penuntut ilmu, sabar dulu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya. Sabarkan diri engkau untuk duduk bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Antum sabar dulu, jangan terburu-buru mau jadi musyrif. Juga yang tanbih bagi sebagian para penuntut ilmu di zaman sekarang ini, ikhwan, yang sering ana tanbih. Penuntut ilmu di zaman sekarang banyak yang mental gratisan. Kenapa mental gratisan? Bukan yang masalah tidak mampu ya. Tidak mampu itu tidak jelas. Anda tidak lanun kira alaih. Dia tidak mampu. Itu layak kita bantu. Punya semangat, tidak mampu, kita support. Ya. Yang Anda bilang mental gratisan ini begini. Anda tidak menjumpai beberapa ikhwan punya anak yang anaknya itu disekolahkan di sekolah yang cukup mahal. Cukup mahal gak Didik? Yang SPP-nya itu jauh. Yang masuknya tuh mahal. Masuk sekolah situ. Lulus. Di Palembang ini ada 2 ikhwan yang anak kenal, termasuk akrab sama anak. Dulu tuh jamaah pengajian anak. Anaknya itu sekolah di pondok pesantren yang cukup besar. Ya. Anda mau sebut sekolahnya? Sebut aja ya. Ya cukup terbiaya. Satu di Zadul Ma'ad, kedua di Izzah. Udah lulus, ketemu sama orang tuanya. Gimana? Anak antum kemana? Nganggur Ustaz sekarang. Mau cari kuliah di Saudi atau anak ke Yaman baik? Ya masih ngarap-ngarap Ustaz beasiswa di Madinah. Nah itulah tuh anak ngomong mental gratisan itu ya. Mental gratisan. Ini kan tadi mampu masuk sekolah-sekolah yang seperti ini kan? Mampu enggak? Mampu. Daripada kata anak nunggu di Indonesia yang Jamiah Islamiyah ini belum tentu keluar bulan depan, ya toh? Mendingan berangkat dulu. Ya enggak? Berangkat. Duduk di Yaman. Kalau keluar berangkat ke Saudi. Contoh, orang pinter, tapi dia bukan orang tuanya awam. Namanya Khairul Latif. Kuliah sekolah di Raudhatul Ulum. Datang dia ke rumah anak. Ustaz, anak ingin ke Yaman.
Ana sudah daftar di Jamiah Islamiyah UIN, sudah masukkan berkas, tapi ana ingin belajar ke Yaman. Ana tunggu di Yaman. Nah, ana kasih tanda tangan tazkiyah, berangkat dia ke Yaman. Setahun atau 2 tahun dia di Yaman. Tahu-tahu keluar nama dia, lulus di Jamiah Islamiyah. Umroh ana 2 tahun yang lalu ketemu di Masjid Nabawi. Baru sebulan di Madinah waktu itu. Gimana, Tip? Lulus Ustaz, alhamdulillah. Sudah, ajar di Saudi. Banyak yang sekarang di Yaman seperti itu. Ini enggak, kita tuh mental gratisan. Anak ngomong gratis tadi, nunggu gratis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, setan datang. Ah, sudahlah, dagang beda. Ilmu tanggung. Ya toh? Nah, ini contoh gambaran mental gratis. Ngapa ana ngomongkan mental gratis tadi? Ini kan punya kemampuan. Buktinya apa? Buktinya sekolah di tempat-tempat yang SPP-nya lumayan kan? Ya enggak, Zak? Istrinya Reza sekolah situ. Ya. Ya enggak? Berarti kan mampu. Kalau mampu masuk sekolah seperti ini, mampu juga. Mahalnya Ustaz ya. Dah kati mahalnya di Yaman itu. Ya enggak? Dah kati mahal. Beli baju seragam dah, bayar SPP bulanan tidak. Ya toh? Antum kalau hitung belajar di Yaman itu dengan antum kuliah, bahkan sebagian ada salah seorang di Lahat, ustadz atau pengampu sekolah lah, Lahat, dia hubungi anak. Ustaz, ada 2 santri kami utus ke Yaman. Sekarang posisinya sedang i'dad di STDI Imam Syafi'i Jember. I'dad. Baru jalan setengah tahun. Berapa biaya ke Yaman? Anak sebut rincian. Setelah anak hitung Ustaz, lebih murah di Yaman dibanding STDI. Cuman bedanya kayaknya di Yaman ini cuman besar biaya awal. Iya, besar biaya awal. Besar biaya awal. Antum mau belajar apa? Mulazamahnya saja tanpa kuliah. Mulazamahnya saja cukup modal antum datang ke sana 25 juta. Iqamah bayar kedatangan awal $100, anggaplah 2 juta lah. Tetek bengek segala macam 2 juta. Siapkan 27 juta sampai Yaman tuh. Ya enggak? Bayar per tahun iqamah. Berapa per tahun? Sekitar 1,5 juta. Kali 5 tahun berapa? 1,5 juta kali 5 tahun 7,5 juta. Ya toh? Masalah masalah yang lain. Kan itu kebutuhan pribadinya antum. Makan sudah gratis. Tidur sudah gratis. Minum sudah gratis. Kebutuhan pribadi. Sabun. Antum pengen bersabun, mandi sabun, enggak bersabun enggak masalah. Ya enggak? Pena bawa dari Indonesia sekota, ya toh? Bawa buku, duduk di majelis para ulama, selesai. Dakati buku, gunakan PDF. Apa lagi? Butuh jajan bulanan, kan jajan bulanan kebutuhan pribadi. Murah kan? Murah ya ikhwan. Ongkos balik, murah. Antum kuliah, dah kalau gitu anak mau ambil yang kuliah Ustaz. Nah kuliah murah $200 per tahun. 3 juta per tahun, 3.200.000, 3.300.000 dengan kurs sekarang per tahun. Di Indonesia mana? Kuliah di mana? 3,5 juta per tahun per semester di Indonesia itu. Ini per tahun. Murah enggak? Murah. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu memompa semangatnya antum. Yaman itu komplik Ustaz. Nanti kena bom. Nanti segala macam. Itu mental anak mami, anak papi. Lihat tuh Syu'bah pegangannya der AK-47. Lukman Bayi belum pernah pegang senjata asli buatan Rusia. Buatan Rusia dia. Latihan nembak dia. Itu keunikan kita belajar di Yaman. Belajar di Saudi Arabia mana ada pegang-pegang senjata. Ya enggak? Lihat senjata belum pernah. Saudi di Yaman, nah itu tadi itu keunikan Yaman. Ya enggak? Cuman kita itu terlalu banyak mental gratis. Sanggup SD sama. SD kadang sekolahnya sanggup mahal, SMP sanggup mahal, SMA sanggup mahal. Pas kuliahnya
Cari yang gratis. Gratisnya kemana? Alasannya dengan bahasa Jamiah Islamiyah. Kalaupun aku pokoknya Ustaz, anak aku pengen belajar di Jamiah Islamiyah, gimana? Pengen belajar di Saudi, gimana lah caranya? Simple. Mau belajar resmi, kuliah di Masjid Nabawi bisa? Bisa. Bisa enggak Ustaz? Kuliah di Masjid Nabawi? Bisa. Antum ada duit, anak uruskan. Bil fulus. Semua jadi mulus. Kita punya teman namanya Danang Dwi Nugroho. Ya, kalau anak ke Madinah, dia yang ngurus, dia yang nyiapkan tempat, dia yang numpangi, dia yang segala macam. Dokter Vicky itu udah anak kenal kan. Ya. Di Mas segala macam itu kami umroh tuh tempat dia. Dia ini sewa rumah. Ada kamar-kamarnya. Nah, di situ dia numpang nyewakan ke orang-orang Indonesia yang kuliah di Masjid Nabawi. Dia yang nguruskan iqomahnya, dia yang ngurusin tiketnya, dia nyiapkan tempat. Banyak orang Indonesia itu. Anak kemarin kalau ke Madinah selalu ke situ. Dijaga sama namanya Ustaz Aridho, adik iparnya Ustaz Farhan Abu Frehan itu, yang jaga, ketua asramanya lah, kepala kos saya kemarin, kepala kos. Banyak. Sambil antum kuliah di Masjid Nabawi. Gratis kuliahnya gratis. Bayar kosan tapi. Karena kosnya bukan dari pemerintah Saudi. Ya, sewa kos. Makannya gimana Ustaz? Siapkan Magicom. Ya enggak? Terus izin tinggal per tahun. Bayar. Ya enggak? Bayar. Syaratnya antum harus punya iqomah. Antum bayar. Daftar kuliah. Ada anak Palembang 2 orang psikok SMA, psikok kuliah. Ada. Yang SMA tuh dari Kaledoni nih. Dulu gak pernah ikut kajian anak. Mau ke Yaman tapi gak jadi, bapaknya ketakutan. Dari Kaledoni nih. Kemarin ketemu. Antum kuliah apa ini? SMA Ustaz. Kenapa gak ambil yang program kuliah? Belum berani Ustaz, anak masih pemula. Kuliah deh. SMA, tingkat SMA-nya di Saudi, di Madinah. Yang satu ketemu anak dari Talang Kelapok. Dulunya mondok di Center bin Bas. Bayar kayak gitu. Bisa? Bisa. Yang jadi masalah tuh antum terlalu pelit, mau carinya gratisan. Aku mau di Masjidil Haram Ustaz. Bisa, dimanapun bisa. Sekarang ini bil fulus. Memang dengan duit itu mempermudah menuntut ilmu syar'i. Aku udah kasih duit Ustaz. Ya dia aman tadi. Takut berudang. Nah, sudah antum mendingan jual beli sekop sama nukang be kalau jadi itu. Takut dirudal. Iya enggak? Belajar di Yaman takut perang. Belajar di Saudi takut kemahalan. Mau cari yang gratis. Iya enggak? Ada gratis apa? Tukang sapu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Udah gratis gaji pula. Terus itu program. Jadi kalau antum pengen belajar di Madinah gampang. Sangat gampang, ya. Aku pengen belajar di Madinah, sangat gampang. Segampang-gampang, gampang sekali, gampang. Duit, cuma anak butuh duit. Sudah, anak urusin. Ustaz, anak kemahalan Ustaz. Ada enggak cara lain? Murah. Ada. Karena iqomah itu mahal, 30 juta per tahun. 30 sampai 40 juta iqomah itu per tahun. Wih, bengep juga tuh. Aman bapaknya pengusaha mungkin iya. PNS tuh kelelep. 40 juta per tahun iqomahnya tuh. Berarti kan per hari, per bulan harus menyiapkan berapa? 4 juta setahun. Ada cara lain. Kemarin ada ditelepon, barusan ditelepon. Jadi dia mulazamah di Madinah menggunakan visa umroh. Bisa kan 3 bulan. Tapi antum nggak bisa daftar resmi. Karena daftar resmi untuk kuliah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram antum harus punya iqomah. Nah, visa umroh itu nggak bisa mengeluarkan iqomah. Visa ziarah nggak bisa mengeluarkan iqomah. Nah, terus gimana? Bisa. Kan yang penting mendapat ilmu. Nah, gunakan visa umroh 3 bulan. Ngekos seperti tadi. Bolak-balik Masjid Nabawi. Sebelum sampai 3 bulan, antum keluar Saudi. Nggak usah keluar Indonesia. Kemahalan. Antum keluar ke Yordan.
berapa rial, itu sekitar 250 rial atau 300 rial PP. Sebelum keluar antum buatlah pisah yang baru, ya, pisah yang baru. Keluar, masuk lagi Saudi, gunakan pisah yang baru. Jadi teranggap pisah baru. Itu yang dilakukan beberapa kawan-kawan dengan cara murah. Ada yang menggunakan visa ziarah syakhsiyah tadi, yang kemarin mereka kayak gitu bolak-balik. Tapi ini tidak resmi. Maksudnya itu tidak bisa resmi, itu antum tidak bisa dapat terdaftar resmi sebagai kuliah, sebagai mahasiswa resmi. Karena visa yang antum gunakan bukan visa untuk belajar. Difahami? Bisa. Kasih duit Ustaz, ongkos ke sana lah, sudah. Mulai kasih duit, belajarlah di Darul Hadis ini baik. Gratis. Ya enggak? Nah, itu tadi, itu mental-mental yang maksud anak tuh ya kawan, mental-mental mencari gratis, ya. Yang penting ada keinginan belajar, insya Allah ada jalannya. Kita lanjutkan ya kawan. Syurutus syafa'ah, syarat-syarat syafaat. Yang pertama, iznullahi fis syafa'ah, izin Allah pada syafaat tersebut. Syafaat itu berlaku kalau dapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Di akhirat orang bisa memberikan syafaat kalau dapat izin. Kalau belum dapat izin, tidak dapat syafaat. Liqaulihi ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Atau man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Man di situ man nafiyah. Sedikit lagi, satu poin lagi. Yang kedua, syurutus syafa'ah, ridhallahi 'anil syafi' wal masyfu'ilah. Keridhaan Allah terhadap asy-syafi' dan masyfu'lah. Jadi gini ya, ikhwan. Gambarannya ada asy-syafi'. Asy-syafi' itu yang memberikan syafaat. Misalkan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-masyfu'lah yang dikasih syafaat. Siapa? Umat manusia. Ya. Jadi di antara syarat syafaat, Allah harus ridho terhadap yang memberi syafaat, dan Allah juga ridho terhadap yang akan dikasih syafaat. Nah, liqaulihi ta'ala wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak akan mampu memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ini ya ikhwan, pembahasannya tuh pengklaiman Habib-Habib tadi, bahwasanya kami akan memberikan syafaat. Antum memang pede kali, antum udah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu akan diberikan kepada orang yang diridhoi. Emang antum sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kami kan keluarga Nabi. Yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala at-taqwa, bukan masalah nasab. Rasul mengatakan apa? Man batu abihi amaluhu lam yusri'hu nasabuhu. Siapa yang dibuat lambat oleh amalan dia, tidak bisa dipercepat dengan nasabnya dia. Jadi yang dinilai itu apa? Amalan. Jadi tidak bisa mengklaim mentang-mentang kami kan keturunan Nabi, zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Ya, kami para keluarga Rasul, cucu-cucu Rasul, kami bisa memberikan syafaat. Tidak bisa. Ini dusta. Tidak ada orang bisa mengklaim dia bisa memberikan syafaat. Memungkinkan Wandi bisa memberikan syafaat, Faza memberikan syafaat nanti di hari kiamat, tapi itu semua tidak bisa kita klaim di dunia ini tadi. Nggak bisa untuk mengatakan, misalkan anak, kalian harus memuliakan guru kalau kalian ingin dapat syafaat dari saya. Memang ada jaminan? Tak tertulis ayat Al-Quran atau hadis Anda bisa memberikan syafaat? Belum tentu. Siapa tahu na'udzubillah kita masuk dalam neraka, kita yang nyari syafaat, boro-boro nak kasih syafaat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.